Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Noval Fandi. Saya mahasiswa dari Universitas Satianegara Indonesia dengan Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi, dengan NIM saya 01170 01170 5503 12 50 20. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan poin tugas yaitu tujuan audit dan keuntungan audit. Kalau tujuan audit adalah memverifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Audit secara luas bisa diartikan mengevaluasi suatu organisasi, sistem, proses, ataupun produk, dan dilaksanakan secara kompeten, objektif, dan tidak memihak. Tujuan dari audit sendiri yaitu melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan sesuai standar dan regulasi yang telah disetujui. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer dalam perusahaan sudah terlindungi, terintegritas, dan terpelihara. Pentingnya audit sistem informasi yaitu untuk menghindari kerugian akibat kehilangan data dan kesalahan pemrosesan komputer, serta pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Sistem informasi sendiri adalah aplikasi komputer yang mendukung operasional dari suatu organisasi, dan sistem informasi terdiri dari sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur. Faktor-faktor dalam melakukan audit yaitu dibutuhkan informasi, dapat diukur, dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai panduan. Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit. Tipe-tipe audit yaitu pertama, audit laporan. Audit laporan keuangan atau yang biasa disebut financial statement audit bertujuan untuk mencocokkan hasil temuan dengan bukti yang ada. Audit kepatuhan atau compliance audit meliputi perundang-undangan serta legalitas perusahaan dalam menjalankan usahanya. Audit operasional yaitu penilaian sistematik berjalannya semua kegiatan operasional perusahaan. Poin yang kedua, jadi keuntungan audit ya. Keuntungan audit itu sendiri yaitu menilai keefektifan aktivitas organisasi, memonitor kesesuaian dengan kebijakan prosedur dan perundang-undangan, mengukur tingkat efektivitas sistem, menyediakan informasi untuk proses peningkatan, melaporkan hasil tinjauan dan tindakan berdasarkan risiko manajemen. Jadi tujuan audit sistem informasi yaitu pertama, mengamankan aset yang berhubungan dengan instalasi sistem. Tujuan audit sistem informasi yaitu pertama, mengamankan aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, manusia, serta file dan dokumentasi sistem. Kedua, menjaga integritas data seperti kelengkapannya, baik dan dipercaya, serta kemurnian dan ketelitian dalam mengambil keputusan. Ketiga, menjaga efektivitas sistem dengan cara mengetahui kebutuhan pengguna sistem user dan bergunakah dalam menghasilkan informasi atau laporan yang bermanfaat. Keempat, menjaga efisiensi sumber daya dengan cara menggunakan sumber daya seminimal mungkin dan harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada. Aspek audit sistem informasi sendiri yaitu conformance atau kesesuaian dan performance atau kinerja. Dan audit sistem informasi dimaksudkan untuk memberikan manajemen puncak agar mendapatkan clear assignment terhadap sistem informasi yang diimplementasikan. Ruang lingkup audit sistem informasi yaitu mengidentifikasikan
sistem yang ada, memahami seberapa besar kebutuhan pendukung strategis organisasi, menganalisis tingkat pentingnya data atau informasi yang dihasilkan sistem. Langkah dasar audit sistem informasi yaitu implementasi strategi audit berbasis manajemen resiko. Tetapkan langkah-langkah audit yang terperinci, buatlah laporan beserta kesimpulannya, dan telaah apakah tujuan audit tercapai. Oke. Jadi tugas dari matkul audit sistem informasi mencari 2 poin, yaitu tujuan audit dan keuntungan audit. Menurut saya itu cukup. Ya udah, terima kasih.